Dan kepada yang terhormat ke Kang Thohir akan memimpin metodologi dakwah di masyarakat, karena ada dalam bukunya, ada dalam pembelajarannya, dan ada pada perkuliahannya. Memohon disampaikan kepada kita, mudah-mudahan nanti diberikan kesempatan oleh Allah, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat halayak, baik di Sunda, di Jawa, dan lain sebagainya. Kepada yang terhormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai, dan semoga tempat ini menjadi saksi dari sebuah cerita, mungkin dari pengalaman pribadi, pengalaman waktu kuliah, dilihat dari sudut pandang dakwahnya. Yeah. Kalau banyak orang ketika berbicara dakwah, teori itu gampang sebenarnya. Pengertiannya saja sudah dikuasai. Ya, teori itu gampang, bisa ditalar, tapi yang susah itu prakteknya. Yang jadi pertanyaannya bukan teorinya, tapi keberhasilannya kita menyampaikan dakwah itu. Bukan teorinya, bukan konsepnya, tapi hasilnya. Nilai yang kita sampaikan kepada masyarakat bisa apa tidak diterima oleh masyarakat itu. Wah, ini etika ini. Dan tidak Mohon jangan dulu komen ya, nanti ada batasannya supaya kondusif. teman-teman bisa bertanya. Karena Kita hari hormati ini dan hargai. saya alami itu, ini cerita pribadi ketika kuliah S1 di pengembangan masyarakat Islam itu, kita selalu dituntut untuk menyampaikan dakwah itu di masyarakat dengan cara kita masing-masing. Yang pertama, kita harus menguasai lapangannya, dan kita harus tahu madhabnya. Gak bisa kayak kampung di sini madhabnya NU, kita menggunakan dakwahnya dakwah Muhammadiyah atau Persis. Begitupun dengan yang lainnya. Kita harus menempatkannya biar tidak adanya terjadi konflik antara dakwah dai dengan masyarakatnya. Yang kedua, cara penyampaiannya, kita harus tahu juga kondisi masyarakatnya. Apakah mereka orang-orang yang level pendidikan di atas, sedang, atau tidak berpendidikan sama sekali. Kan kebanyakan orang, kebanyakan ustadz itu datang menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, tapi masyarakat kebanyakan gak paham. Karena bahasa yang digunakan itu ada yang bahasanya levelnya tinggi. Iya. Bahasa pendidikan. Bahasa akademik yang dipakai. Iya. Jadi tidak sampai kapanpun dia tidak akan pernah paham kalau yang digunakan cara metode dakwah penyampaiannya dengan bahasa yang tinggi. Kita harus menyesuaikannya. Yang kedua, hasilnya. Hasil dari dakwah itu Efek. dapat tidak? Bisa dipahami apa tidak dari masyarakat itu? Nggak bisa, nggak segampang teori itu, nggak segampang dengan prakteknya, nggak segampang dengan teori sama prakteknya. Rata-rata teori mengatakannya ke sini, tapi prakteknya lain. Yang saya alami itu kan 2 tempat. Ketika saya di Bandung, yang saya alami, ini orang Cipadu. Saya dekat sama preman,
preman itu perempuan, anak geng motor. Tiap hari dia ketemu dengan saya itu bahasa yang digunakanlah anjing goblok. Gila. Itu bukan goblok, tapi itu jadi tantangan bagaimana cara kita menghadapi orang yang seperti itu dan menjadi orang yang baik. Kan dakwah itu mengajak, Betul. bukan membenci. Dan sempat saya mengkritisi seorang guru, seorang dia bilang kayak gini, ketika kamu dekat sama preman, kamu akan bawa preman. Ketika kamu dekat sama orang yang jualan minyak wangi, ke bawa wangi. Ketika kamu dekat sama orang yang jualan tuang asin, maka kamu akan ke bawah asin. Terus bagaimana caranya kita bisa merubah orang itu ke arah yang lebih baik? Makanya saya menanamkan, saya bisa coba dari anak jurusan pengembangan masyarakat Islam, bisa nggak saya mengajak dia ke arah yang lebih baik? Tiap hari dia minta, anjing beli rokok, saya beli rokok. Saya beli rokok, maka saya beli betul. Selama 1 minggu dia berkata kepada saya begini, Bang, kamu tinggal di mana? Kerja di mana? Saya bilang, saya hidup di jalanan. Sebulan kemudian ketanya, kamu kuliah di UIN? Iya. Kenapa ketika saya mengatakan kamu bahasa anjing dengan anjing, kamu tidak pernah marah? Itu salah satu dakwah ujian yang harus dijalani kan? Harus kita hadapi. Karena kita butuh hasilnya, bukan butuh penyampaiannya. Kita butuh hasil dari dakwah itu. Saya buktikan. 6 tahun. Bang, iya saya tahu kamu kuliah di UI. Boleh nggak kamu ngajarin Iqra? Saya ajarin dari awal sampai dia bisa sholat. Saya bilang, kalau kamu berubah suatu saat nanti pasti ada yang nikahin kamu. Dan pas saya pulang ke NTT dilamar oleh anak dia dan Dader. Sekarang dia jadi ustazah di Dasar. Berarti kita buktikan itu bukan konsepnya, tapi prakteknya. Setelah prakteknya, kita butuh hasilnya. Hasilnya sesuai nggak dengan teori itu? Makanya kebanyakan teori dakwah itu tolak belakang dengan hasilnya, karena lapangannya tidak sesuai dengan medan yang kita hadapi. Begitupun saya di kampung. Ketika saya di NTT itu bertentangan dengan Islam. Kalau kita dakwah menggunakan bahasa kafir, wah kita dituruni di mimbar itu. Tembak bisa. Bukan tembak, Bang. Yang nurunin kita itu orang Islam sendiri. Kenapa? Mereka menganggap bahwa kita itu mengklaim mereka itu kafir. Sementara saya menjelaskan begini, jangankan orang Islam, jangan orang Kristen, orang Islam pun bisa disebut kafir apabila menduakan Tuhannya. Itu garis mimbar itu. Makanya tantangan rata-rata ustadz zaman sekarang itu bukan berdakwah sebenarnya kelihatannya secara di lapangan. Dakwah itu bukan ilmunya yang kita dapat, gayanya yang kita dapat, bukan hasilnya. Hasilnya pun tidak akan sukses. Kenapa? Kalau diundang datang, kalau nggak diundang nggak datang. Sementara dakwah itu bukan tempatnya di panggung, bukan di dalam masjid. Dakwah itu tempatnya di masyarakat yang gimana? Minimal masyarakat yang belum paham agama. Bukan nggak paham, tapi caranya belum mengerti untuk melakukannya. Nggak gampang ketika berbicara dakwah. Makanya hati-hati. Hanya pakai jubah, pakai peci, bilang saya Ustadz, oh sorry. Ya. Contoh Mansur, dulu dia Kristen. Yang bisa memasukkan dia ke Islam ke siapa coba? Gurunya. Berarti yang berhasil membujuk dia gurunya. Itu hasilnya, hasil dakwahnya itu benar. Bahwa niatnya lillahi ta'ala bukan dilihat dari finansialnya. Ya, bertolak belakang nggak dengan metodologi dakwahnya? Kan zaman sekarang itu begitu, Bang. Makanya saya jarang menggunakan teori karena
tidak sesuai. Kebanyakan tidak sesuai dengan firman-Nya karena Iya. cuaca dan kondisinya tidak menentu. Bertolak belakang. Betul. Kayak kemarin pas saya pulang kampung, ponakan masuk Islam. Sampai dia bela-belain tidak mau masuk sekolah hanya gara-gara nunggu pingin ikut kerjaan. Pas kita mau datang, orang tuanya nggak mau. Dia bilang, saya akan bakar rumahnya. Kalian tinggal sama neneknya hanya karena ingin masuk Islam. Dari cara kita memperlakukan diri kita di depan dia. Karena dakwah itu bukan hanya lisannya, ya, Praktek. bukan hanya lisan bang. Bisa dengan simbol dari baju kita, bisa dengan attitude kita, ya, perilaku kita. Kalau orang kampung, orang yang nggak paham itu rata-rata bukan dilihat dari ilmunya, cara kita memperlakukan kita di depan mereka. Kalau kamu mau rata-rata kayak gini, nilainya pun pasti beda, Bang. Pas saya turun ke kampung, mereka berkata ke saya gini, Bang Hir, duduk di atas kursi, kami duduk di bawah. Sementara yang duduk di bawah ini adalah orang tua semua, Bang. Terus masa kita mau duduk di atas? Ya, kita pun harus ikut di bawah. Kalau dakwah yang benar. Terus yang kedua, dakwah itu bukan mencaci maki, bukan saling menghina, bukan. Tapi mengajarkan dan mencontohkan sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu. Itu yang betul. Dan gagal. Bila hal praktek ya. Rata-rata Ustadz sekarang, maaf bukan saya menyalahkan mereka, bukan saya ini, bukan Bang. Tapi jauh dari arti dakwah, jauh dari metode dakwah, jauh dari sejarah dakwah itu jauh. Karena dakwah itu ujung-ujungnya pasti kita butuh yang namanya keberhasilan dakwah itu. Keberhasilan itu bisa minimal dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengerti. Coba kayak gini lah, kayak saya datang ceramah di Aswaja, membahas politik. Ya kalau orang paham gimana coba? Ya enggak. Minimal kayak, oh ini masalah gini, bapak-bapak, ibu-ibu. Agama itu mengajarkan kita untuk mentaati aturan Allah dan menjauhi larangannya. Paham kan? Tapi kau datang-datang, oh itu kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata kebanyakan orang itu cepat mengkafirkan orang, tapi tidak pernah melihat dirinya. Seolah-olah surga itu dia yang pegang. Makanya rata-rata kita sebagai anak-anak Aswaja, UPTG, LDM seharusnya jadi contoh. Seharusnya contoh. Contoh apa? Cara berdakwah itu gimana? Ya kan? Apa konsep mana yang harus kita pakai ketika menghadapi orang masyarakat ini, masyarakat seperti ini, dan masyarakat seperti ini. Kan selama saya di Aswaja nggak pernah lihat kayak kita diajarkan berdakwah. Ketika menghadapi preman tuh kayak gini, ketika menghadapi santri begini, ketika menghadapi masyarakat biasa begini, ketika menghadapi masyarakat modern begini. Kan nggak ada. Belum. Seharusnya Kita begitu. diskusikan. Ya, makanya seharusnya begitu kan? Seharusnya begitu agar suatu saat nanti ketika kita menghadapi senior, attitude-nya bisa dipakai. Diberikan kesempatan oleh Allah gitu ya. Betul. Ketika attitude-nya dipakai, maka dakwah kita pun berhasil. Kan fastabiqul khairat. Ketika dakwah itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba mendapatkan amplop, bukan. Ya. Makanya sekarang banyak yang disebut kiai su,
mengaku-ngaku kiai, ya kan? Baru tahu satu ayat sudah mengklaim dirinya kiai. Susah. Makanya saya mengikuti yang nasab-nasab kayak gitu ya. Ini Habib mengaku Habib, ini buat itu bukan dakwah yang benar, Bang. Waktunya 5 menit lagi. Dakwahnya bukan benar. Seharusnya nasab itu kalau kita percaya kepada Allah dan Rasul, kita jalani saja. Persoalan diterima apa tidak diterimanya bukan kita yang salah. Kita hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan turunannya, bukan harus mencaci maki. Ya. Jangan karena hanya politik cara dakwahmu jadi hancur. Harus memegang teguh dirimu bahwa saya harus mengembangkan Islam. Amin, amin. Alhamdulillah udah bukan sombong tapi banyak Islam yang sudah masuk sama kita. Alhamdulillah. Ya. Ini ya kembali masuk UIN itu banyak yang mualaf. Salah satunya ini Kang Mansur itu Betul. itu asalnya terus kan? Keluarga Mansur itu dia sendiri Islam. Oh. Ya. Makanya di NTT itu dakwahnya itu bukan secara lisan kayak gini. Tapi dakwahnya itu menggunakan simbol-simbol yang diterapkan dalam tradisi-tradisi tertentu. Bukan dirubah tradisinya, tapi mengenangkan simbol di dalam tradisi itu agar mengembangkan Islam. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan mohon ditanyakan. Itu saya bukan ahli dakwahnya, saya bukan ahli berilmunya. Saya hanya pengalaman di lapangan seperti ini dan tidak sesuai. Kalau ketika berbicara teori, berbicara metode dakwah, betul harus punya konsepnya, harus punya caranya. Tapi yang saya alami hanya garis besar yang saya dapat, tapi caranya saya tidak dapat di fakultas dakwah. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahu waffiq bil-thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Syukron kasiron ila akhina wa fadil Sayyiduna Kang Thohir dari NTT yang telah menyampaikan, memberikan masukan ataupun pesan untuk kita. Kalau toh nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nih udah ada bekalnya nih dari Kang Thohir. Yang pertama tadi kita harus sesuai situasional gitu ya, kondisi situasi di masyarakat. Ini masyarakat apa yang kita akan hadapi, madhabnya apa, organisasinya apa. Yang kedua ini masyarakatnya masyarakat kalangan pendidikan ataupun masyarakat kalangan primitif bisa ya, ataupun masyarakat yang begitu awam terhadap agama. Bagaimana pola metodologi yang akan kita sampaikan ke sana. Nah, kita salah satunya ilmunya ini di Aswaja harus dikembangkan lagi ke depannya gitu ya. Yang utamanya, yang kedua ilmu dari guru-guru kita harus gali kembali ke depannya ya. Dan saya memberikan kesempatan kepada Kang Thohir ini karena beliau salah satu jurusannya gitu ya, bidangnya, dan alhamdulillah dengan izin Allah beliau sudah memualafkan saudara-saudaranya yang ada di kampungnya yang sempat curhat dengan kami. Dan ini tanggapan yang alhamdulillah sesuai dengan konteks gitu, konteks orangnya di bidang dakwah, S1-nya dakwah, S2-nya dakwah, dan alhamdulillah sudah memberikan dakwah yang bilhal dengan praktek, dakwah yang dengan simbol-simbol tadi yang diberikan kepada lingkungannya yang dia sampaikan. Maka dari itu kepada sahabat-sahabat semuanya, mari kita diskusi ataupun pertanyaan yang akan sahabat tanyakan. Forum pertanyaan kami buka selama 10 menit kepada yang terhormat yang hadir di sini, dipersilakan. Siapa saja yang pertama, silakan. Baik Kang Sadili, Kang Salman, Kang Alfat, Kang Yusuf, silakan. Semuanya dipersilakan. Ayo Kang. Siapa dulu? Tanggapan boleh tanggapan. Silakan tanggapan, masukan kan kita diskusi. Namanya juga diskusi ya. Betul. Iya. Mau kritikan. Ini semangat soalnya ini. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salman Hirana Al-Fadisi. Lebih tepatnya mungkin akan sedikit menanggapi sharing juga terhadap apa yang telah menjadi hal yang disampaikan pada tradisi keilmuan yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tentunya ahlinya dalam hal dakwah ya jurusan-jurusan terutama mungkin yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang berada jurusan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Manajemennya, humasnya, medianya dan lain sebagainya. Kalau kita kaji, dakwah itu kan berakar dari kata da'a yang artinya mengajak, membujuk, memujuk atau bisa juga mengundang. Nah, dalam hal ini kan kalau misalkan dilihat dari ilmu sorof ini, kalau tasrifnya da'a yad'u dakwatan atau doaan atau bisa juga memanggil dakwan yang dalam hal ini berarti kan masuk dalam mu'tal lam atau binanakis wawu fahuwa da'in yang menjadi sebagai isim fa'il yang artinya adalah orang yang mengajak, yakni da'i, orang yang diajak. Mad'uwun atau mad'uwun ya, yakni berarti kan audiensi. Ada sebuah teori dari salah satu tokoh filsafat klasik dari Aristoteles membicarakan tentang retorika. Ini juga kan berkaitan dengan masalah dakwah, di mana retorika ini kan seni dalam berbicara, seni bagaimana cara menyampaikan dengan komunikasi yang efektif, dan di dalamnya ada 3 hal, ada etos, patos, dan juga logos. Ketiga hal ini juga kan sangat berkaitan dengan tadi apa yang telah disampaikan. Ketika misalnya satu kita membicarakan tentang etos, etos ini merupakan sebuah seni di mana seorang yang mengajak, seorang dai itu bisa membangun kepribadian yang kredibel di depan audiens. Karena ini sangatlah penting, di mana ketika audiens melihat orang yang mengajak, tentunya itu akan melihat apakah orang yang mengajak ini sudah melakukan hal tersebut atau belum. Ketika misalnya sang dai telah rutin, kontinu, terus-menerus melaksanakan hal yang baik, tentunya makhluk atau orang yang diajak akan tergerak dan tentunya akan lebih percaya karena melihat yang diajaknya adalah seorang pelaksana, bukan seorang yang hanya memiliki ilmu pengetahuan, bukan hanya sebatas dimensi teoritis. Termasuk dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu juga kan dimensi-dimensi praktis atau dimensi-dimensi yang dalam hal ini berkaitan dengan praktek, bukan hanya sebatas dimensi teoritis atau hanya sebatas teori yang berdasarkan pada intelektual ataupun pengetahuan. Kemudian ada juga hadis yang menyatakan apa sih, dakwatul hal au nasi abdulu masih yang lisanul hal abdulu min absuhu. Seperti itu, atau mungkin artinya dakwah dengan hal ataupun perbuatan itu lebih baik daripada dakwah hanya dengan perkataan. Namun tentunya forum-forum pembicaraan itu juga merupakan salah satu media dalam menyampaikan dan ajakan, kemudian bujukan undangan kepada jalan kebaikan. Itu yang pertama, patos, etos. Kemudian ada patos. Patos ini merupakan kajian di mana seorang dai itu harus bisa masuk ke dalam ranah-ranah emosional audiens ataupun mad'un dalam hal ini. Ketika membicarakan tadi
karena kan mau'izatul hasanah itu kan nasihat yang baik kemudian disampaikan dengan cara yang baik. Ketika misalnya nasihat yang baik tapi dengan cara yang buruk, maka itu bukan mau'izatul hasanah, mau'izatul fasidah mungkin. Bisa jadi nasihat ya secara tidak langsung ada nasihat-nasihat yang buruk karena cara pelaksanaannya yang buruk. Nah, tadi Bang Toto membicarakan tentang penyesuaiannya dalam dakwah di kampungnya, itu merupakan salah satu hal yang dapat membangun emosional orang-orang ataupun masyarakat yang di sana supaya tergerak secara emosinya, kemudian ikut kepada ajakan yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir ada logos. Logos itu kan kalau kita artikan dalam etimologi itu kan ilmu, atau di sini itu berkaitan dengan argumen, yang artinya dikaitkan realita kemudian dengan dasain dan dasolennya, teorinya, ajakannya yang bagus kemudian dilihat disambungkan kepada realitanya. Ketika misalnya sesuai maka itu sudah baik, tapi ketika misalnya dasain dan dasolen itu tidak bertemu, artinya kan ada ketimpangan, ada permasalahan, ada hal yang harus diluruskan terhadap masyarakat ini. Nah, seorang dai itu harus mampu menguasai ketiga hal ini. Walaupun itu tidak menjadi apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, tapi untuk teorinya harus bisa diterapkan. Nah, Aristoteles ini itu kan merujuk kepada gurunya Plato dalam sebelum adanya buku The Rhetorics. Itu Plato kan membuat buku Gorgias, yang dimana di dalamnya yang membicarakan juga tentang retorika, dan retorika ini itu membicarakan secara umumnya itu membicarakan tentang proses persuasi kepada masyarakat, proses ajakan secara halus, ataupun bisa juga ada dimensi manipulatifnya sebenarnya. Karena kenapa? Seorang dai itu harus sebisa mungkin, sesempurna mungkin di atas panggung, karena ini berbicara tentang kredibilitas juga terhadap audiens. Ketika audiens tidak merasa percaya kepada orang yang menyampaikan, ini akan membawa kepada sebuah kegagalan dalam ajakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih banyak atas pengalamannya, kemudian cerita-cerita yang notabene itu di luar daripada kultur elemen masyarakat yang ada di Jawa Barat terkhusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur kasihan adalah Final Fadil Ustadzuna dari Tasikmalaya yang telah menambahkan pesan dan pesan untuk kita. Barangkali di antara kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik siang, malam, nanti, sore, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, dijadikan seorang pendakwah, gitu ya. Dijadikan orang yang misalkan gemar di panggung, dijadikan orang yang misalkan dicintai oleh masyarakat. Kita udah bekal nih, suatu saat nanti ini akan kita tayangkan di channel Aswaja, insya Allah akan kita bisa lihat ya manfaatnya ataupun pesan ini supaya menarik. Minggu kemarin alhamdulillah kita udah punya masukan juga dari Pak Asep itu ya mengenai khotib, sama kurang lebih seperti ini. Tapi ini kan kita ada bidangnya sekarang, itu yang lebih utamanya, ada praktisinya. Bagaimana menyampaikan dakwah kepada orang yang belum tahu sama sekali apa itu Islam. Nah, itu yang kita lebih spesialnya pada malam kali ini. Ya, selanjutnya kami berikan lagi kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ingin menyanggah, menambahkan. Silakan Ustadzuna Fadil dari Cianjur. Tadi ada tambahan saran? Ya, Faliyatafadhal ya masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari pribadi saya,
tidak jauh beda daripada sebelum-sebelumnya, bahwasannya dakwah itu kita itu harus mengetahui kondisi lingkungan yang seperti apa. Apakah yang kita dakwah itu kalangan anak-anak, orang tua, remaja, atau lansia? Bahwa sesungguhnya dakwah itu harus tersampaikan juga, gitu. Jadi tidak pandang bulu kan. Sebetulnya ya jangan pandang bulu gitu. Bahkan kan Kanjeng Nabi juga terhadap putri tercintanya gitu, Sayyidah Fatimah, untuk beliau itu beramal iman yang ini lauknya nawawi syai'an. Jangan kau berharap punya bapak kepala Nabi dan Rasul seperti aku sehingga kau tidak beramal. Saya tidak akan bisa menolongmu nanti di akhirat. Jadi engkau istilah bahasanya gitu di akhirat itu karena ingin masuk surga ya karena hasil amalnya sendiri gitu. Nah itu kemudian ya seperti yang tadi Kang Salman sampaikan bahwa dakwah itu salah satunya kuduknya dalam surah An-Nahl ayat 125 kudu dirasa diri kita itu adalah metode dakwah kan, metode dakwah langsung dari sumbernya gitu ya, langsung daripada sumbernya Al-Quran. Karena itu menjadi landasan dakwah. Kita bersumber dari Al-Quran dan hadis. Juga daripada yang kita sampaikan itu adalah dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Jangan bahasa yang misalnya terlalu tinggi gitu. Kita sesuaikan dengan mad'u yang kita dakwahi itu. Kita sesuaikan bahasanya kita terhadap orang tua, ya berarti jangan bahasa di mahasiswa gitu, karena mahasiswa kan bahasanya ketinggian gitu untuk sampaikan kepada orang tua. Itu dengan bahasa yang mudah dipahami sebetulnya. Boleh saja gitu, tapi itu kalau di kalangan mahasiswa gitu. Juga kan dakwah itu ada toleransinya gitu kan. Ibarat kita memperingatkan saudara-saudara kita, apakah kita sudah memperingatkan gitu, mengajak saudara-saudara kita? Baru kan di sana ada istilahnya peringatan gitu. Apakah sudah kita ajak atau belum gitu? Kalau belum, misalnya kita mau menyuruh saudara kita atau anak kita untuk sholat gitu. Kalau kita menyuruh anak sebelum umur 7 tahun, kalau susah berarti kita harus marahi. Kalau di atas 10 tahun baru kita pukul gitu. Ya pukulannya juga goiru mubarihin, dalam yang tidak membuat orang itu menjadi benjol gitu. Jadi itu kan apa kita berdakwah itu. Barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah bi'idznillah, la haula wala quwwata illa billah.